Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua DPR RI Ibu Dr. Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Bapak Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Ibu Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI Bapak Saan Mustafa, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati menteri-menteri dari Kementerian Perwakilan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pusat Financial International Indonesia atau PFII, Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Aktas, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Bapak Rosan Perkasa Ruslani, Wakil Menteri Keuangan Bapak Yuda Agung, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bapak Bambang Eko, dan Wakil Menteri Hukum Bapak Edward Omar Syarif Hiyari, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII yang sangat krusial dan bersejarah bagi arah pembangunan ekonomi bangsa. Izinkan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tulus kepada pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya panitia kerja dari Komisi 11 yang telah mencurahkan waktu, energi, dan pemikiran yang mendalam. Juga kepada fraksi-fraksi DPR RI yang memberikan masukan substantif dan kritis demi menyempurnakan RUU ini. Kepada Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM sebagai bagian dari panitia kerja pemerintah. Juga kepada Mahkamah Agung, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BI, OJK, LPS, serta seluruh elemen masyarakat, asosiasi, akademisi, dan pelaku industri yang turut memberikan masukan dalam partisipasi publik sebagai bagian dari proses penyusunan rancangan undang-undang ini. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, di tengah dinamika perekonomian global yang penuh tantangan, Indonesia membutuhkan sebuah lompatan strategis dengan memperkuat ketahanan ekonomi, mendiversifikasi sumber pembiayaan pembangunan, dan mengokohkan posisi Indonesia sebagai emerging economic powerhouse di kancah global. Rancangan undang-undang tentang PFII ini lahir atas kesadaran bahwa sebagai negara Asia Tenggara terbesar dan anggota G20, Indonesia sudah saatnya memiliki sebuah financial center sendiri yang kredibel, mandiri, dan berintegritas serta berdaya saing global. Kehadiran PFII ini bukan untuk menggantikan sistem keuangan domestik yang ada, melainkan untuk melengkapi dengan ekosistem kelas dunia yang terintegrasi. Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, kehadiran undang-undang ini bertumbuh pada 3 pilar utama. Pilar pertama adalah akses modal dan investasi. PFII menarik arus modal asing serta investasi portofolio berkualitas secara berkelanjutan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk memperbesar kue perekonomian nasional sehingga ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih cepat menuju 8% seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jika perekonomian nasional dapat berkembang lebih besar dan tumbuh lebih cepat, ini akan menghasilkan manfaat jangka panjang yang besar
bagi pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Tax base yang baru pun akan tercipta dan penciptaan lapangan kerja baru semakin sebagai dampak multiplier dari tersedianya sumber pembiayaan jangka panjang baru dari dunia internasional untuk pemerataan pembangunan nasional. Pilar yang kedua adalah inovasi dan tata kelola. PFII membangun ekosistem jasa keuangan yang komprehensif didukung teknologi terkini, cyber security kelas dunia, serta dibentengi oleh azas tata kelola yang baik, serta best practices manajemen keuangan internasional. Keistimewaan PFII juga terletak pada penguatan aspek hukum, yaitu keberadaan pengadilan PFII dan lembaga arbitrase PFII yang efisien, konsisten, dan independen, yang mengedepankan kepastian dan keadilan bagi para pelaku usaha dengan tetap berpegang pada kedaulatan sistem hukum Indonesia. Pilar yang ketiga adalah penguatan daya saing dan kapasitas sumber daya nasional. PFII mendorong penciptaan lapangan kerja bagi talenta-talenta unggul Indonesia, sekaligus transfer teknologi dan pengetahuan khususnya di bidang keuangan. Dampak jangka panjangnya adalah efisiensi biaya modal dan peningkatan daya saing bagi perekonomian nasional. Pokok-pokok peraturan RUU PFII ini mencakup ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, dan tujuan Pusat Finansial Internasional Indonesia, kegiatan usaha, kelembagaan, lembaga arbitrase PFII, pengadilan PFII, dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus lain, kekhususan pada PFII, dan ketentuan penutup. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, rancangan undang-undang tentang PFII ini bukan sekedar regulasi formal, melainkan sebuah arsitektur baru masa depan keuangan Indonesia. Ini adalah komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pilar utama ekonomi dunia. Sebelum menutup pendapat akhir pemerintah, izinkan kami untuk menyampaikan harapan agar rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna hari ini. Sekali lagi, pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dari segenap pimpinan DPR RI serta pimpinan dan anggota Komisi 11, seluruh fraksi DPR RI, dan Panja RUU PFII. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam menjalankan amanat rakyat demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kini tiba saatnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Menteri Sekretaris Negara atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga undang-undang ini dapat diselesaikan dengan baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.